Shalom, Poro Eyang Adi Yuswo GKJ Wirobrajan yang terkasih dalam Kristus. Kita bersekutu saat ini karena masih di tengah situasi pandemi corona. Kita belum bisa bersekutu bersama di gereja, tetapi kita rayakan bersama melalui persekutuan doa online saat ini, hari Sabtu 16 Januari 2021. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Allah. Marilah kita awali persekutuan doa saat ini dengan di dalam hati kita mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kita dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Poro Eyang Adi Yuswo yang terkasih, tema hari ini adalah rumus krisis, yang akan terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda Allah, mari bersama-sama kita memujikan bersama Mars Adi Yuswo GKJ. Poro Eyang Adi Yuswo, sebelum kita mendengarkan sabda Allah, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa yang di surga,
terimalah hormat, puji, syukur, dan sembah kami kepadamu. Sungguh kami bersuka cita oleh karena pagi hari ini Engkau mempersatukan kami bersekutu dalam persekutuan doa Adi Yuswo GKJ Wirobrajan. Sekalipun kami masih bertahan di tengah pandemik, kami tetap merasakan perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Bahkan saat ini, sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran sabda-Mu. Karena itu Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar sungguh menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami di saat ini. Dan kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, sungguh kami dapat mendengar dan menghayati, dan kami menerima kuasa kebenaran sabda-Mu ketika kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para eyang Adi Yuswo, tema kita rumus krisis terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat kelima yang demikian sabda Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Para eyang Adi Yuswo, pernahkah mendengar sebuah permainan yang namanya Rubik? Rubik itu adalah sebuah kubus di mana masing-masing sisi memiliki warna berbeda. Permainan itu adalah bagaimana cara memutar, menggeser supaya masing-masing warna itu bisa terkumpul pada sisi yang sama. Permainan ini tidak mudah. Dan uniknya ketika permainan ini diselenggarakan sayembara atau kuis berhadiah, justru setiap orang harus menyelesaikan Rubik dengan mata tertutup. Bayangkan kalau kita sendiri harus menyelesaikan tanpa ditutup matanya saja sudah kesusahan. Apalagi dalam kondisi warna yang tersebar dengan sisi-sisi yang berbeda. Harus menyelesaikan dengan mata tertutup. Tentu susah bukan main, dan mungkin kita tidak dapat menyelesaikannya. Menariknya, setiap peserta dapat menyelesaikannya dengan mata tertutup, bahkan cepat, tidak perlu waktu yang lama. Kira-kira kenapa mereka bisa menyelesaikan dengan mata tertutup sedangkan kita tidak? Jawabannya adalah karena mereka sudah tahu rumusnya. Mereka sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Mereka sudah terlatih. Maka ketika mereka tahu rumusnya, maka mereka bisa mengerjakannya. Semakin sering mengerjakannya, semakin terlatih. Dan semakin terlatih mengerjakannya, juga akan semakin cepat. Mereka mengerti rumusnya. Itulah kuncinya. Soal matematika dapat diselesaikan dengan cepat, ya karena tahu rumusnya. Soal-soal fisika yang begitu rumit dapat diselesaikan juga dengan cepat, terlatih dalam menggunakan rumusnya. Pertanyaannya, adakah rumus tentang kesulitan kehidupan? Karena kita sering sekali seperti pandemik ini, kelelahan, kegagalan, kesalahan demi kesalahan. Karena kita tidak tahu rumus bagaimana mengatasi krisis kehidupan ini. Orang yang tidak tahu rumus semakin sulit karena terlalu mengandalkan kekuatan pemikiran dirinya sendiri. Jadi kalau kita terus-menerus gagal, kalau kita terus-menerus kalah,
Kalau kita terus-menerus kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak menemukan jalan keluar, itu justru karena kita tidak tahu rumusnya. Dan justru karena kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Pertanyaannya kembali, apa rumus krisis kehidupan? Dan kepada kita diberi jawaban melalui firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Inilah rumusnya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 3 rumus. Langkah pertama, menyerahkan bukan hanya persoalan, bukan hanya kesulitan, bukan hanya pergumulan, tetapi menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Seluruhnya diserahkan, hidup kita, dan percaya sepenuhnya kepadanya. Langkah ketiga, biarkanlah Tuhan yang bertindak. Firman ini berasal dari pemazmur. Daud sendiri telah mengalami bagaimana banyak krisis, bahkan mengancam kehidupannya. Masih ingatkah ketika Daud terancam nyawanya karena Saul? Ingatkah bagaimana di Siklag Daud sendiri bahkan keluarganya, pengikutnya tertawan, dan dirinya sendiri dilawan oleh pengikut-pengikutnya yang tersiksa. Begitu banyak kesulitan, tetapi Daud memberikan rumus melalui Mazmur hari ini, bahwa rumus krisis, serahkanlah pada Tuhan hidup kita, percayalah pada Tuhan, dan biarlah Tuhan bertindak. Kenapa ini menjadi rumus dalam krisis? Pertama, karena apapun kondisi, kesulitan, krisis kita, Tuhan tidak pernah terkejut. Tuhan tidak pernah kaget dengan kesulitan-kesulitan manusia. Tuhan tidak pernah bingung dengan apa yang kita hadapi. Ia tahu, bahkan Ia adalah Maha Tahu dari awal sampai akhir. Dia tahu segala kesusahan-kesusahan kita, dan Dia tahu juga bagaimana cara menyelesaikannya. Maka tidak pernah bingung dan kaget. Serahkanlah pada Tuhan. Kedua, karena Ia lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri, maka Tuhan juga lebih sanggup mengatur kehidupan kita daripada kita mengatur kehidupan kita sendiri. Ingatkah kita saat anak-anak kalau mainan kita rusak? Ingatkah saat kita anak-anak ketika kita tidak mampu memperbaiki segala sesuatu, apa yang kita lakukan? Menyerahkan pada orang tua, karena kita merasa orang tua lebih tahu bagaimana memperbaikinya. Demikian juga Allah kita. Ia lebih mengenal kita, dan Ia lebih sanggup mengatur segala sesuatu, juga kehidupan kita, daripada kita yang mengatur dan menyelesaikannya sendiri. Ketiga, karena Tuhan tidak pernah salah, dan Tuhan mampu menyempurnakan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah salah, maka Dia pun tidak pernah menyesal. Juga tadi tidak pernah bingung. Ia selalu bertindak benar, bahkan dalam krisis sekalipun. Di antara segala kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan manusia, Tuhan dapat turut bekerja dan menyempurnakan segala sesuatu. Itulah mengapa percayalah kepadanya dengan menyerahkan segenap kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, karena Tuhan itu setia dan penuh belas kasihan. Seruwet apapun kondisi kita, seberat apapun kesusahan kita, Tuhan yang setia
tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang setia selalu menepati janji-janjinya. Dan Tuhan yang penuh belas kasihan, Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Serusak apapun, Tuhan tidak pernah membuang. Setidak berdaya apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yesaya 46 ayat 4 bahkan mengatakan, sampai tua tanpa daya, Tuhan menggendong, Tuhan menanggung, Tuhan menyelamatkan. Sungguh itulah dasar rumus krisis. Kenapa kita menyerahkan hidup, percaya kepadanya, dan biarlah Tuhan bertindak atas kehidupan kita. Para eyang adiyuswa, setiap orang mesti akan mengalami krisis. Tidak selalu masa tua. Saat muda kita kuat, kita gagah, kita punya banyak waktu. Tapi muda persoalannya kita krisis karena kita belum punya penghasilan. Saat dewasa sudah bekerja, kita punya penghasilan, kita masih kuat, tapi juga krisis karena kita tidak memiliki banyak waktu, begitu tersita oleh kesibukan. Saat menjadi tua, kita punya waktu karena tidak bekerja. Kita juga punya uang karena sudah memiliki tabungan dan pensiun. Tetapi persoalannya, kita tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Masing-masing zaman, masing-masing usia, masing-masing kehidupan itu ada krisisnya. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat mensyukuri dan menikmati hidup kita. Baru saja kita merayakan Natal. Kita tahu Yesus Kristus datang, bukan membebaskan semata-mata, artinya melepaskan sehingga kita terbebas dari segala kesulitan. Yesus Kristus datang untuk menyertai kita, untuk menolong kita. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Itulah maka kita tahu benar, di dalam Kristus kita dimenangkan. Tanpa Kristus kita tidak akan pernah menang. Tetapi bersama Kristus kita pasti akan hidup berkemenangan. Dan hidup yang menang adalah hidup yang mau berjuang menghadapi segala sesuatu bersama dengan Allah. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, percayalah padanya, dan Ia akan bertindak. Inilah rumus krisis kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran sabdamu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Di dalam kesulitan ini kini kami telah menemukan sebuah jalan, yaitu menyerahkan hidup dan percaya kepadamu dan menantikan tindakan pertolongan Allah. Kami mohon ampun jika kami sering gagal karena kami justru mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Kami mohon ampun. Biarlah rumus ini yang akan kami pegang, kami lakukan di dalam melewati tahun-tahun keprihatinan saat ini. Kami memohon berkat bagi setiap adiyuswa, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan berlimpah mengiringi hari-hari mereka. Kami mohon perlindungan, Tuhan menjauhkan mereka dari penyakit, godaan, dan kecelakaan, terlebih di dalam segala kondisi keprihatinan pandemik saat ini. Engkau melindungi mereka. Kami mohon pemeliharaan-Mu supaya mereka pun tidak berkekurangan suatu apapun, dan oleh tuntunan tangan-Mu bersama-sama kami akan melewati krisis ini dengan penuh keselamatan, dan kami boleh merindukan kesempatan kembali kami bersekutu di rumah-Mu di GKJ Wirobrajan. Sembuhkanlah adiyuswa yang sakit, hiburkanlah adiyuswa yang berduka cita. Karuniakan kekuatan dan kesehatan di dalam rahmat-Mu, supaya kami memiliki hati yang gembira, yang penuh syukur dan sukacita, sebagai obat yang manjur, memberi semangat dan menguatkan tulang-tulang kami. Ampuni Bapa dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Para eyang adiyuswa, sebelum kita akhiri, mari kita memuji nama Tuhan untuk meneguhkan iman kita atas kebenaran firman yang kita terima. Pujian kita nyanyikan bersama, serahkan pada Tuhan. Para eyang adiyuswa, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Karena itu mari kita siapkan hati untuk kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan bersama penyertaan Allah dan berpegang pada rumus krisis kehidupan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan segala sisa usia kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian para eyang adiyuswa GKJ Wirobrajan, kita boleh tetap bersekutu sekalipun dalam keterbatasan. Tetapi secara online kita boleh memuji, menyembah, mendengarkan sabda dan saling mendoakan. Mari kita akhiri dengan penuh semangat melanjutkan kehidupan. Tetap sehat, tetap semangat untuk bekerja, untuk beribadah dan tetap belajar di rumah. Tuhan memberkati. Amin.